Selamat datang sahabat Better Life. Salah satu ajaran utama dari filsafat Stoik adalah mengenali diri sendiri dengan jujur dan objektif. Di era digital yang penuh dengan gangguan dan tekanan, bagaimana kita bisa melakukannya? Dalam video ini, kami akan membagikan 8 teknik Stoik yang dapat membantu Anda menemukan diri Anda sendiri dengan lebih baik. Anda akan belajar bagaimana mengeksplorasi pikiran Anda sendiri dan mengembangkan potensi Anda yang luar biasa. Jika Anda ingin mencapai pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri yang lebih tinggi, jangan lewatkan video ini. Ayo kita mulai petualangan menuju diri Anda yang lebih bijaksana. 1. Amati dirimu seolah-olah kamu sedang mengamati orang asing. Salah satu praktik Stoik yang paling bermanfaat adalah melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana perilaku dan sikap kita berbeda jika kita bisa melihat diri kita sendiri dari luar? Ini adalah esensi dari sebuah teknik Stoik yang hebat, yaitu memerhatikan diri sendiri dengan ketertarikan yang sama seperti yang kita miliki terhadap orang asing. Kita sering terperangkap dalam emosi dan prasangka yang mengaburkan pandangan kita tentang diri kita yang sebenarnya. Mari kita atasi hal ini. Bayangkan kamu sedang menonton sebuah film di mana kamu adalah pemeran utamanya. Bagaimana kamu akan menilai tindakan dan keputusan dari karakter ini? Perubahan sudut pandang ini memungkinkan kamu untuk melihat diri kamu lebih jelas, membantu kamu menemukan kebiasaan dan reaksi yang mungkin tidak sesuai dengan siapa yang ingin kamu jadikan. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang mendapatkan pemahaman. Ketika kamu memerhatikan orang asing, kamu tidak memiliki beban emosional yang menyertai pengamatan diri. Kamu melihat tindakan mereka, baik atau buruk, apa adanya. Inilah yang kita inginkan, pandangan yang jujur dan adil terhadap diri kita sendiri. Para Stoik mengajarkan kita untuk memerhatikan tanpa menghukum, seperti ilmuwan yang mengamati eksperimen. Ketika kamu merasakan amarah muncul, mundur. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya marah? Perhatikan emosi kamu seolah-olah mereka bukan milik kamu. Praktik ini membawa kejelasan yang luar biasa. Alih-alih terbawa oleh emosi, kamu mulai memahami sumbernya. Ini bukan tentang menekan perasaan, tetapi memahami mereka dari jarak. Sudut pandang ini sangat penting di dunia di mana emosi bisa secepat seperti tren media sosial, namun sebesar seperti keputusan hidup nyata. Perubahan sudut pandang ini tidak mudah, tetapi sangat kuat. Ingatlah kebijaksanaan Stoik ini dari Seneca, kita lebih sering menderita dalam hayalan daripada dalam kenyataan. Dengan memerhatikan diri kamu secara jujur, kamu mengurangi penderitaan yang tidak perlu yang disebabkan oleh salah paham dan reaksi berlebihan, yang mengarah pada kehidupan yang lebih tenang dan asli. 2. Terima dirimu sepenuhnya. Salah satu kunci dari Stoikisme adalah menerima diri sendiri secara penuh, termasuk yang baik, yang buruk, dan yang tidak kita sukai. Anda tahu bagaimana ketika Anda melihat ke cermin Anda cenderung hanya memperhatikan kekurangan. Hal yang sama bisa terjadi dengan kepribadian kita, terobsesi dengan kesalahan atau bagian dari diri kita yang ingin kita ubah. Kritik diri yang berlebihan ini menciptakan cerita batin yang tidak sehat. Tetapi begini, pertumbuhan yang nyata dimulai dengan menerima semua bagian dari diri Anda, termasuk yang baik, yang buruk, dan yang tidak sempurna. Ini tentang mengenali diri Anda secara lengkap tanpa menolak atau menonjolkan hal negatif. Stoikisme bukan hanya tentang melihat sisi positif, tetapi tentang melihat sisi realistis. Ini mengajarkan kita untuk menyayangi seluruh diri kita. Ketika Anda menerima diri Anda apa adanya, Anda tidak berhenti berusaha. Anda mulai dari tempat yang jujur dan dengan kejujuran datang kemampuan untuk berubah. Seperti yang bijak dikatakan oleh Marcus Aurelius, terimalah hal-hal yang menentukan nasib Anda dan cintailah orang-orang yang menemani Anda, tetapi lakukanlah dengan sepenuh jiwa. Penerimaan ini adalah fondasi dari transformasi yang nyata. Coba ini, tuliskan kekuatan dan kelemahan Anda. Jangan mengabaikan kebenaran yang membuat Anda tidak nyaman. Sekarang lihatlah daftar ini bukan sebagai penilaian, tetapi sebagai panduan. Kekuatan Anda adalah senjata Anda, kelemahan Anda adalah peluang untuk berkembang. Alih-alih menyalahkan diri sendiri atas bagian yang tidak baik, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa tumbuh di sini?
Penerimaan diri bukan berarti diam, tetapi berarti memberi diri Anda kesempatan untuk berevolusi dari tempat yang penuh pengertian dan kasih sayang. Ingatlah, setiap bagian dari diri Anda memiliki peran dalam perjalanan Anda. Dengan menyayangi setiap aspek dari siapa Anda menyiapkan panggung untuk peningkatan diri yang nyata. Ini bukan tentang menjadi orang lain, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda. 3. Tantang diri Anda terus-menerus. Salah satu hal yang penting dalam stoikisme adalah mendorong diri sendiri. Tentu saja, menerima diri sendiri sangat penting, tetapi pertumbuhan terjadi ketika Anda berani keluar dari zona nyaman Anda. Ini seperti otot yang membutuhkan istirahat dan latihan. Anda telah mengenali siapa diri Anda, sekarang saatnya untuk melihat apa yang Anda bisa jadi. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya peningkatan diri yang berkelanjutan, tetapi begini caranya, mulailah dari hal yang kecil. Langkah besar bisa membuat Anda stres dan seringkali menyebabkan kegagalan. Ini seperti mencoba mendaki gunung dalam satu langkah besar. Sebaliknya, lakukanlah satu pendakian kecil setiap kali. Epictetus berkata, tidak ada hal besar yang terjadi secara mendadak. Terapkan kebijaksanaan ini dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis. Ingin lebih sabar? Coba tahan komentar cepat Anda dalam percakapan berikutnya. Ingin lebih bugar? Mulailah dengan berjalan kaki sebentar setiap hari, bukan maraton. Ini adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan hari ini, identifikasi satu hal kecil yang Anda takuti atau ingin perbaiki. Buatlah rencana untuk menyelesaikannya dengan cara yang paling mudah dan kecil. Jika itu membaca lebih banyak, mulailah dengan 1 halaman setiap malam. Jika itu berbicara lebih percaya diri, berlatihlah dengan teman dekat atau di depan cermin. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil ini. Mereka mungkin terlihat kecil, tetapi mereka adalah pijakan menuju pencapaian yang lebih besar. Potensi Anda seperti benih yang tersembunyi, menunggu air yang konsisten dari usaha dan nutrisi dari ketekunan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Ingatlah, setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil. Dengan mendorong diri Anda dalam potongan-potongan kecil, Anda tidak hanya membangun kemampuan Anda, tetapi juga kepercayaan diri Anda. 4. Jadikan diri Anda kemarin sebagai tolak ukur. Apakah Anda pernah merasa iri atau minder saat melihat media sosial dan melihat orang lain yang tampak lebih sukses atau bahagia? Ini adalah hal yang wajar, tetapi juga tidak sehat. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita tidak tahu cerita lengkap mereka. Yang bisa kita bandingkan adalah diri kita sendiri, dari hari ke hari. Ini bukan hanya untuk membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga untuk menghormati dan mengapresiasi proses dan perkembangan kita sendiri. Seperti yang kita bahas tentang membuat perubahan yang kecil tapi konsisten, teknik ini adalah untuk menilai perubahan itu. Daripada melihat orang lain dan merasa kalah, lihatlah ke dalam diri Anda. Bagaimana Anda berkembang dari kemarin? Mungkin Anda sedikit lebih bijaksana, sedikit lebih berwawasan, atau sedikit lebih tangguh. Marcus Aurelius berkata, Anda menguasai pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Lakukan ini dengan fokus pada kemajuan Anda, bukan jalan orang lain. Ini adalah langkah yang bisa Anda ambil setiap malam, luangkan waktu beberapa menit untuk merefleksikan hari Anda. Apa yang Anda lakukan lebih baik hari ini daripada kemarin? Bisa jadi apa saja, mungkin Anda lebih peka dalam berkomunikasi atau Anda lebih memperhatikan kesehatan Anda. Ini bukan hanya pencapaian, tetapi bukti dari evolusi Anda yang terus berlanjut. Catat hal-hal ini, mungkin di buku harian atau aplikasi di ponsel Anda. Seiring berjalannya waktu, catatan ini akan menjadi pengingat yang ampuh tentang seberapa jauh Anda telah berjalan, langkah demi langkah. Dengan fokus pada pertumbuhan Anda sendiri daripada membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda melepaskan diri dari standar yang tidak realistis dan tidak berguna. Anda mulai menghargai perjalanan Anda yang spesial, menyadari bahwa setiap hari membawa Anda lebih dekat dengan orang yang Anda impikan. 5. Miliki hidup Anda sendiri. Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa ketika Anda mulai mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas perilaku, pemikiran, dan kehidupan Anda.
Ini seperti mengendalikan mobil yang selama ini berjalan tanpa tujuan. Terkadang kita menuding situasi, orang lain, atau takdir sebagai penyebab keadaan kita. Tetapi kenyataannya adalah, semakin kita menguasai reaksi dan pilihan kita, semakin kita menentukan arah hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Mengubah fokus kita dari membandingkan diri kita dengan orang lain menjadi mengevaluasi kemajuan diri kita secara otomatis membawa kita ke tahap selanjutnya, yaitu memiliki perjalanan kita. Ini tentang mengatakan ini adalah jalan saya dan saya bertanggung jawab untuk mengikutinya. Epictetus dengan cerdas mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih kondisi eksternal kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Ketika Anda menerima hal ini, Anda memberi diri Anda kekuatan untuk menangani tantangan hidup dengan kematangan dan kearifan. Mulailah dengan menentukan area dalam hidup Anda di mana Anda telah melemparkan kesalahan ke pihak lain. Mungkin dalam relasi Anda atau sasaran pribadi Anda. Sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa mengambil tanggung jawab lebih besar di area-area ini? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang menyadari kekuatan Anda untuk membuat perbedaan. Misalnya, jika proyek di kantor tidak lancar, alih-alih menyalahkan tim, pikirkan apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda untuk memperbaiki keadaan. Pendekatan ini tidak hanya menuju ke pertumbuhan pribadi, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Rasa kontrol dan harga diri yang Anda dapatkan dengan memiliki hidup Anda sangat mendalam dan transformatif. Anda mulai melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Teknik selanjutnya memperkuat hal ini, membawa kita lebih jauh ke seni hidup stoik yang penuh dengan penemuan diri. 6. Bijaklah dalam memilih pengaruh Anda. Kita tidak bisa menghindari pengaruh dari orang-orang, media, dan lingkungan yang ada di sekitar kita setiap hari. Ini seperti udara yang kita tarik, kadang sejuk, kadang panas. Pengaruh-pengaruh ini dapat membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan hidup. Masalahnya adalah, ketika pengaruh yang negatif atau tidak sehat mulai menyeret kita jauh dari siapa kita atau ingin kita jadi. Penting bagi kita untuk mengenali dan memilih pengaruh-pengaruh ini dengan bijak agar kita bisa tumbuh dan sejahtera. Ketika kita mulai memiliki hidup kita sendiri seperti yang kita bahas sebelumnya, salah satu bentuk pemberdayaan ini adalah memilih siapa dan apa yang kita izinkan untuk mempengaruhi kita. Seneca berkata, bergaullah dengan orang-orang yang bisa membuat Anda lebih baik. Berada di sekitar orang-orang yang positif, mendukung, dan menginspirasi bisa mendorong Anda maju. Begitu juga, memilih media yang meningkatkan dan mendidik daripada menurunkan dan mengganggu sangat penting dalam perjalanan Anda menuju peningkatan diri. Mulailah dengan menilai lingkaran pengaruh Anda sekarang. Apakah ada orang-orang yang selalu membuat Anda lelah atau menghambat cita-cita Anda? Mungkin saatnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan-hubungan ini. Demikian juga, pertimbangkan media yang Anda nikmati. Apakah itu memberi manfaat pada pikiran Anda atau hanya mengisi? Secara aktif mencari orang-orang dan sumber-sumber yang sesuai dengan nilai dan tujuan Anda, baik itu buku, podcast, atau obrolan. Pastikan mereka memberi dampak positif pada pertumbuhan Anda. Ingat, ini bukan tentang memutus hubungan dengan orang-orang, tetapi tentang sengaja menciptakan lingkungan yang mendukung perjalanan Anda. 7. Hanya katakan ya pada hal-hal yang berarti. Kita memiliki waktu, energi, dan perhatian yang terbatas, namun seringkali kita mengatakan ya pada hal-hal yang tidak terlalu penting, terlalu banyak mengambil tanggung jawab atau tersesat dalam hal-hal remeh yang dapat menghalangi kita dari tujuan dan minat kita yang sebenarnya. Seni hanya mengatakan ya pada apa yang sesuai dengan nilai dan cita-cita kita adalah keterampilan yang hebat untuk dipelajari. Mengikuti pembahasan kita sebelumnya tentang bijak dalam memilih pengaruh, prinsip ini juga berlaku untuk keputusan dan komitmen kita. Ini tentang menyesuaikan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, bukan kematian yang harus ditakuti oleh seorang manusia, tetapi ia harus takut tidak pernah mulai hidup. Hidup yang sesungguhnya berarti membuat pilihan yang cocok dengan siapa kita dan apa yang ingin kita raih, bukan hanya menghabiskan waktu kita dengan sibuk-sibuk. Mulailah dengan mengevaluasi bagaimana Anda saat ini menggunakan waktu Anda.
Lihatlah aktivitas harian Anda dan tanyakan pada diri Anda, apakah ini memberi nilai pada hidup saya? Apakah ini sejalan dengan tujuan saya? Jika jawabannya tidak, sudah waktunya untuk meninjau kembali komitmen itu. Ini tidak berarti Anda tidak pernah harus menolong orang lain atau bersenang-senang. Ini tentang keseimbangan dan kesadaran. Misalnya, sebelum menerima proyek baru atau mengikuti acara, pertimbangkan pentingnya terhadap tujuan pribadi dan profesional Anda. Apakah itu akan mendekatkan Anda ke tempat yang Anda inginkan? Jika tidak, mungkin lebih baik untuk menolak dengan santun dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Hanya mengatakan ya pada hal-hal yang benar-benar penting membantu Anda menjalani hidup yang lebih fokus dan memuaskan. Ini tentang memilih kualitas daripada kuantitas dalam setiap aspek keberadaan Anda. Dalam teknik selanjutnya, kita akan membahas teknik stoik lain yang akan membantu Anda mempertahankan fokus ini dan hidup sesuai dengan diri sejati Anda. Tetaplah bersama kami. 8. Membuat orang lain menjadi lebih baik. Salah satu hal yang paling memuaskan dalam hidup adalah memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Seringkali kita terlalu sibuk dengan pengembangan diri kita sendiri sehingga kita melupakan pengaruh positif yang bisa kita berikan pada orang-orang di sekitar kita. Ukuran sejati dari pertumbuhan kita bukan hanya pada bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri, tetapi juga pada bagaimana kita membantu orang lain. Ini tentang menciptakan efek domino positif yang melampaui kehidupan pribadi kita. Seperti yang telah kita bahas, fokus pada apa yang benar-benar penting. Bagian dari itu termasuk hubungan yang kita bangun dan pengaruh yang kita miliki pada orang-orang. Seneca dengan elegan menyatakan, di mana ada manusia, ada kesempatan untuk berbuat baik. Ini tentang membagikan kebijaksanaan dan kekuatan yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Ini bukan hanya tentang peningkatan diri, tetapi juga tentang peningkatan masyarakat. Mulailah dengan menjadi sosok positif dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Ini bisa semudah menawarkan telinga yang bersedia mendengar, berbagi wawasan dari pengalaman Anda sendiri, atau memberi dukungan kepada seseorang yang menghadapi kesulitan. Anda bisa menyisihkan waktu Anda, menjadi mentor bagi seseorang, atau sekadar menjadikan poin untuk menyebarkan kebaikan dan pengertian. Ingat, ini bukan tentang perbuatan besar, bahkan tindakan kecil yang peduli bisa memiliki dampak yang besar. Dengan membantu orang lain, kita tidak hanya membuat hidup mereka lebih baik, tetapi kita juga memperkuat pertumbuhan kita sendiri dan menemukan rasa kepuasan yang lebih dalam perjalanan penemuan diri dan praktik stoik ini. Ingatlah bahwa pertumbuhan Anda adalah mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi orang lain. Semoga video kali ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita untuk lebih memahami diri sendiri lebih dalam. Ingatlah bahwa setiap usaha yang Anda lakukan untuk mempelajari hal baru akan membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan Anda. Apabila ada yang ingin Anda sampaikan, beritahu kami di bagian kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol dan beritahu teman Anda tentang hal tersebut. Klik tombol subscribe untuk melihat lebih banyak video dari kami dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.